Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya merasa mendapat kehormatan Inang Amang karena diminta untuk menjadi orang yang boleh berbicara untuk urusan sosial dan juga membantu keluarga dalam menghadapi ini. Karena belajar dari pengalaman Joshua pada kasus Sambo, tadi sudah dibahas oleh para pengacara di sini bahwa banyak sekali kejanggalan yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang seharusnya menjadi perhatian bagi kepolisian kita. Namun ada hal yang sama pentingnya dengan peristiwa investigasi, penyelidikan atau pencarian, yaitu batin dan mental dari keluarga. Secara emosi, secara psikologis, bisa kita bayangkan atau tidak bagaimana rasanya keluarga yang selama 6 bulan ini tidak ada kepastian sama sekali. Waktu kita di kasus Joshua, kita tidak punya kepastian apakah dia dibunuh ataukah dia mati karena tembak-tembakan sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Namun itu memerlukan 2 tahun pada waktu itu ya. Nah, hal ini menjadi lebih menyakitkan bagi keluarga karena jasadnya tidak diketemukan, keberadaan beliau. Keluarga menolak untuk disebut almarhum Tommy ya. Ini rekan-rekan media tentunya tahu. Seandainya itu anggota keluarga kita, lalu disebut bagaimana, kapan terakhir bicara dengan almarhum Tommy, ibu, bapak, istri, dan keluarganya menolak. Tommy belum almarhum. Kenapa? Karena kami tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ceritanya pun masih simpang siur. Secara budaya, kita ini orang Timur, ya kan? Nggak usah bicara orang Batak dulu. Sebagai orang Timur saja, makam, kuburan itu penting sekali. Iya kan? Pangeran Diponegoro itu berperang karena kuburan leluhurnya digusur oleh Belanda. Artinya kita menguburkan itu bukan hanya sekedar menanam seperti pohon saja. Ada banyak sekali makna di situ, lalu juga batin dari keluarga yang bisa merasa lega ketika sudah tahu ini anak saya sudah mati, ini anak saya masih hidup. Kalau mati masih ada pertanyaan lain kan, bagaimana matinya? Maka dari itu bisa dipahami jika keluarga tidak berkenan Tommy disebut sebagai almarhum. Saya sendiri merasa bahwa bagaimana saya dan rekan-rekan bisa membantu menguatkan batin dan mental keluarga itu penting sekali. Bukan hanya saudara-saudaranya Tommy, tapi ada Ria di sini yang cita-citanya mau membaptis anaknya. Nanti saja, tunggu tugasnya selesai, kata Tommy. Tunggu Natal, mungkin kita bisa lakukan di bulan Januari, ya kan? Sampai hari ini Samuel itu yang ceria, yang belum tahu bapaknya kenapa tidak pulang, masih belum bisa dibaptis karena memang menunggu. Kita tahu ada ibu yang berpuluh-puluh tahun membawa payung dan protes di depan istana karena anaknya belum ditemukan sampai hari ini. Ya. Kalau mereka mendoakan, mereka tidak tahu mendoakannya bagaimana. Jadi saya pikir ini adalah hal yang membuat kita semua harus bersungguh-sungguh membantu bagaimana keluarga bisa menghadapi ini. Dan bagi saya, hilangnya satu orang nggak bisa dihitung dengan satu orang saja, iya kan? Satu nyawa yang hilang, walaupun dia masih hidup dan dia disembunyikan atau teraniaya, maka itu adalah dosa bagi kepolisian Republik Indonesia dan dosa bagi kita sebagai bangsa ini yang tidak mampu, bukan hanya tidak mampu menemukan, tidak mampu memberikan penjelasan terhadap keberadaan Tommy. Jadi saya
memberikan dukungan penuh kepada keluarga yang ada di sini agar diberikan kekuatan, karena ini adalah perjuangan yang sesungguhnya dari keluarga yang kehilangan, dan tidak mudah rekan-rekan pers, media, bantuan dari media dan netizen yang membuat kami bisa menjalankan pendampingan dengan lebih bersemangat dan lebih kuat. Semoga keluar dari tingkat kekuatan batin untuk tetap mencari dan kita bersama-sama bersama mereka. Horas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.